Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aulia Novia Sumarna. Aurel Azalia Azahira Dirgantara. Balkis Alisa Putri. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang satu materi ya, materi tentang ekonomi yang di sini ya pastinya selalu ada dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan membahas tentang satu materi yang sangat penting dengan kehidupan kita. Ya. Coba yang hari ini pegang uang jajan. Uang jajannya berapa? 300 untuk satu hari? Satu bulan? Satu bulan, katakanlah, atau satu minggu? Satu minggu berarti satu harinya berapa? Bagi 6 50 ribu. Hari ini misalnya satu hari kamu akan jajan apa? Ciki. Semua bisa dibeli nggak? Enggak, Kenapa? karena nggak cukup. Nggak cukup. Terus belakangnya siapa tadi? Maula. Hah? Naura. Berapa? Uang jajannya cukup nggak untuk beli semua yang kamu inginkan dalam satu hari? Kenapa? Nggak cukup. Oke. Baik. Kenapa nggak cukup? Nah, ya. Dalam kehidupan kita, ya, kita hidup sebenarnya dalam kekurangan, bukan kekurangan sebenarnya, kelangkaan bahasa tepatnya ya, kelangkaan. Nah, ini yang akan kita coba pelajari ya. Kita di sini hari ini insyaallah akan belajar tentang kelangkaan, kemudian tujuan kegiatan kita hari ini pembelajarannya adalah pertama, keterampilan analitiknya menjelaskan konsep dasar ekonomi dengan bahasa sendiri. Apa itu? Tentang apa? Yang pertama, tentang apa itu kelangkaan. Yang kedua, apa itu kebutuhan. Yang ketiga, apa itu skala prioritas. Skala prioritas. Yang keempat, apa itu biaya peluang, ya, biaya peluang. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan mempelajari tentang 4 hal ini: kelangkaan, kebutuhan, skala prioritas, dan biaya peluang. Ini adalah dasar-dasar ekonomi, dasar ilmu ekonomi. Yang izin doang. Kelangkaan. Kenapa? Ya, karena nanti akan coba kita pelajari ya. Kenapa langka? Ya. Apa yang langka? Kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan kita nggak bisa dipenuhi semuanya. Ya. Oleh karenanya kita harus melakukan skala prioritas. Ya. Sehingga nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang biaya peluang. Ya. Jadi menjelaskan konsep dasar ekonomi dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menganalisis alasan manusia harus membuat pilihan. Yang ketiga, menyusun skala prioritas kehidupan sehari-hari. Tadi ya, dengan uang jajan misalnya ya. Yang keempat, menghitung biaya peluang dari sebuah keputusan. Artinya setiap apa yang kita ambil, ya, keputusannya, maka akan ada dampak. Akan ada dampak, ya. Nah, mana yang minimal dampaknya, gitu ya. Nah, nanti pada sisi yang lainnya, kecerdasan spiritual
yang kita harapkan dari pertemuan ini, dari pelajaran ini adalah mengambil hikmah untuk tidak boros dan berlebihan. Menjadi muslim yang baik dalam menggunakan nikmat Allah, karena semua yang ada di dunia ini adalah nikmat Allah, termasuk semua sumber kekayaan yang ada dalamnya. Yang keempat ya, selalu mempertimbangkan maslahat dalam setiap pilihan. Mana maslahatnya? Bahkan dalam satu buku ada buku khusus ya, itu apa namanya? Fikih prioritas. Fikih prioritas. Nih ya. Nah, di sini tujuannya ini secara tidak langsung ya, dari materi yang akan kita coba pelajari ya. Nah, kemudian di sini juga dari ayat-ayat Allah yang juga akan coba kita dalami adalah tentang surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Apa isinya? Ada yang hafal? Ada yang sudah hafal 30 ini? Ada. Siapa? Ayo. Ada. Mana? Ayo. Bisa? Surat Al-Isra ayat 26-27. Wa'tizal kurban. Innal. Iya, Sadaqallahul Azim ya, benar. Allah dengan segala firman-Nya. Ya, disampaikan di sini, dan berikanlah haknya kepada kaum kerabat terdekat, dawil kurban, ya. Orang-orang miskin wal masakin, kemudian dan orang yang dalam perjalanan. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya. Kenapa? Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara setan. Ya, jadi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Nah, ini yang juga akan coba kita pelajari lebih dalam dari materi ini. Kemudian coba akan kita dalami lagi ya, bagaimana kamu ada punya ya. Coba baca sedikit ya tentang materi-materi yang terkait dengan kelangkaan. Apa itu pengertiannya aja? Ya, pengertiannya aja, jangan usah mendalam ya. Keempat hal ini: kelangkaan, kebutuhan, skala prioritas, dan biaya keluar. Coba kamu baca. Ada bukunya? Ada, silakan baca dulu ya. Baca dulu. Coba kamu telaah lebih dalam ya. Apa itu kelangkaan, apa itu kebutuhan, apa itu skala prioritas, apa itu biaya keluar. Ya. Coba kalau ada yang nggak paham, coba nanti bisa ditanyakan lebih jauh ya. Ada buku, punya buku? Tulis. Nah, sekarang coba kamu dengan bahasa kamu. Kelangkaan, istilah-istilah ini ditulis menurut pemikiran kamu sendiri. Yang kedua, apa itu kebutuhan? Yang ketiga, apa itu skala prioritas? Yang keempat, apa itu biaya keluar? Skala prioritas dan biaya peluang. Di sini ada kebutuhan dan keinginan. Kayak dia tuh lagi mikirin antara dia tuh punya kebutuhan dia, tapi dia juga punya keinginan dia. Terus di sini ada kelangkaan. Kita punya uang 50.000, tapi sedangkan kebutuhan yang kita butuh tuh AC, sedangkan 500.000, tapi AC-nya tuh di atas 500.000 gitu. Terus ada juga skala prioritas. Dan juga ini bikin file Excel untuk skala prioritas. Misalnya pertama itu sayur mayur, kebutuhan prioritas kita soalnya sayur mayur di rumah kita habis. Terus habis itu ada baju, ada alat belajar, mobil, HP, dan seterusnya ke bawah. ada juga biaya peluang, dan di sini kita gambar rekening tuh biar kayak manfaat dari hematnya kita dalam merimpas uang tuh kita bisa nabung di bank sampai bermiliar-miliaran, dan itu manfaatnya lebih banyak lagi, kebutuhannya lebih panjang lagi. Mantap. Oke, guys, hemat, cermat, dan bersahaja. Segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kalau sudah, saya akan coba
gambarkan, menjelaskan secara singkat ya. Ini. Jadi mesin penggerak ekonomi itu ada kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang apa? Yang dibutuhkan. Karena kita butuh, maka kita ada permintaan, ya. Nah, yang diminta apa? Yang diminta itu terbatas, langka. Contoh chicken, ciki tadi ya, di ciki. Di sini ada berapa santrinya? Yang dijual di situ berapa cikinya? Terbatas, ya. Makan juga sama sebenarnya. Pengennya kan makan satu, misalnya apa? Lauknya ayam misalnya ya. Pengen masing-masing bisa lebih. Kenapa? Karena ini keluar. Tapi yang ada di situ cuma satu orang satu, ya. Ada kelangkaan. Atau di Indonesia atau di Indonesia lah, ya. Kelangkaan ini juga kelihatan. Pertama, kelangkaan dari sumber daya alamnya, ya. Contoh kebutuhan ayam misalnya ya. Nah, ayam ini adanya berapa sih di seluruh Indonesia? Sedangkan penduduk Indonesia itu banyak, ya. Jangankan Indonesia, satu desa ini aja kebutuhan apa ayamnya itu seperti apa, ya. Nah, sehingga langka. Dengan kelangkaan apa? Mengambil dari daerah lain, gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti ada pilihan. Kalau nggak ada ayam, apa makanan yang bisa dimakan? Nah, ini ada bakso, ada macam-macam ya. Ada pilihan yang bisa diambil ya. Maka itu dituntut keputusan mau ayam apa bakso. Ya, ada keputusan atau ada pilihan di sini. Nah, setelah pilihan yang diambil itu namanya skala prioritas. Mana dulu ya? Oh, kayaknya aku pengen tubuhku sehat. Ya, maka ayam lebih dulu. Nah, kayaknya aku pengen kaitan dengan selera dan memenuhi keinginan. Oh, kayaknya bakso itu menjadi penting, ya. Penting. Kenapa? Karena udah makan siang, gitu ya. Jadi bakso menjadi penting. Nah, ketika kita milih ayam atau milih bakso katanya, ketika milih bakso maka peluang ayam itu jadi hilang, ya. Peluang kita akan makan ayam jadi hilang. Kenapa? Karena kita udah dapatnya bakso. Atau kamu hari ini mau jajan, ya banyak jajanan tuh, ya mana yang mau dipilih? Ketika kamu milih satu, maka yang lainnya jadi hilang. Gitu juga pilihan hobi. Atau di sini ada ekskul. Wah, ekskul di sini ada 5. Ya pengennya mengambil 5-5-nya. Tapi apa? Bisa jadi ya terbatas ya di ekskulnya. Yang diminta hanya sekian orang misalnya, atau kita energi yang kita punya, waktu yang kita butuhkan untuk mengikuti semua ekskul terbatas. Akhirnya satu, saya pengen ikut 5 sebenarnya, tapi saya cuma bisa ikut 2. Kenapa? Waktunya terbatas, ya. Nah, akhirnya ekskul basket sama ekskul narinya itu yang diambil, sehingga ekskul yang lainnya bela diri, ekskul apalagi pramuka misalnya itu nggak keambil. Nah, itu namanya biaya peluang ya. Biaya peluang ekskul pramuka dan biaya peluang ekskul bela diri berapa? Kenapa? Karena itu yang dikorbankan. Karena saya akan mengambil hanya ekskul nari dan ekskul nari dan basket. Misalnya gitu ya. Jadi ada yang hilang ya. Ada hilang. Atau kamu nih nanti ya. Aduh, ada 2 nih ya. Ada 2 laki-laki, mana yang aku pilih ya? Nah, milih si Andi aja deh. Waduh, kalau Andi aku ambil, Arifnya nggak ini nih ya. Nah, biaya peluang ambil Arif hilang. Kenapa? Karena pengennya Andi gitu ya. Nah, tapi kalau udah dipilih Andi, udah skala prioritas. Kenapa Andi? Karena sesuai dengan hobiku. Walaupun sebenarnya si Arif ini dia lembut kasih sayang gitu ya. Tapi yang aku butuhkan adalah orang yang hobinya sama, ya. Artinya apa? Dia pada biaya peluang, ya, untuk mendapatkan kelembutan, lebih kasih sayang itu jadi dikorbankan.
Kenapa? Karena dia pengen ngambil yang sehobi, ya. Itu juga saya pengen Arif aja lah, dia lembut, kasih sayang dengan saya. Tapi hobinya nggak bisa tersalurkan. Kenapa? Karena hobinya beda dengan Arif misalnya. Padahal Andil tadi hobinya udah sama tuh. Artinya ada yang kita korbankan ketika kita ambil satu pilihan, ya. Jadi sederhananya begitu, sederhananya begitu. Nah ini kaitannya dengan kebutuhan dan keinginan, ya. Jadi ada objektif dan mengikat, ada keinginan itu subjektif dan fleksibel. Kebutuhan itu objektif, artinya apa? Objektif itu dirasakan oleh banyak orang dan mengikat. Kenapa? Karena memang sangat aku butuhkan. Sedangkan keinginan itu subjektif, ya. Subjektif itu maksudnya setiap orang beda-beda keinginannya, dan juga fleksibel, ya. Kalau dipenuhi ya alhamdulillah, kalau nggak dipenuhi juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak butuh-butuh amat, cuma pengen doang. Tapi kalau kebutuhan nggak dipenuhi, wah itu akan ada sesuatu yang misalnya sakit hati atau sakit fisik karena nggak makan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan makanan itu nggak dapat, ya. Pengennya butuh makanan yang bergizi. Tapi ada bakso, pengen bakso, akhirnya kebutuhannya korbankan keinginan yang diambil. Yaudah aku pengen makan bakso aja deh, ya, dengan sambal yang pedas gitu ya. Akhirnya sakit dia. Kenapa? Padahal belum makan misalnya gitu. Ini puasa makanan terus yang ini ya. Contohnya, oke ya. Dampak jika diabaikan, ya kalau kebutuhan itu mengancam kebutuhan kelangsungan hidup. Kalau keinginan nggak tercapai, hanya mengurangi kepuasan, nggak puas. Fokus Islamnya, kalau kebutuhan itu pemenuhan maslahat. Apa itu maslahat? Ya dalam Islam itu ada 5 maslahat, ya. Apa itu? Pertama, dia harus menjaga din, ya, menjaga agama. Yang kedua, dia harus menjaga fisik, ya, fisik. Yang ketiga harus menjaga harta. Yang keempat harus menjaga keturunan, ya, diantaranya itu. Nah, itu diantaranya tadi kebutuhan fisik itu harus terpenuhi. Kalau enggak maka dia enggak terpenuhi maslahatnya. Ya, kenapa? Karena fisik ini juga amanah dari Allah. Ya, kalau dia enggak jaga, enggak diberikan, ya kita zalim. Itu ya. Kalau keinginan tidak terpenuhi, nafsu terkendali. Karena keinginan relatif dengan nafsu. Kemudian contoh kasus makanan sehat, pakaian layak kalau untuk kebutuhan. Kalau keinginan makanan mewah dan juga barang bermerek, ya. Nah ini biaya peluang itu apa sih? Biaya peluang adalah pilihan terbaik yang dikorbankan ketika seseorang mengambil keputusan tertentu, ya. Contohnya biaya peluang tadi ya, biaya peluang dapat kasih sayang, dapat perhatian lebih gitu ya dari Arif dikorbankan. Kenapa? Karena dia bukan mengambil pengen hobinya dia yang tersalurkan, gitu ya. Kenapa? Aku mah struggle ya, aku mah pokoknya struggle lah gitu ya, gak butuh kasih sayang lagi-lagi ya, gitu ya. Nah ini dalam pelajaran kita ini akan kita coba ambil ya, ikuti. Pertama ada persepsi dan konteks harga. Yang kedua nanti ada telaah materi, ini yang sudah ya dan sedang. Nanti ada analisis studi kasus berkelompok, nanti kita berkelompok. Kemudian nanti ada penyusunan produk visual. Kemudian ada presentasi dari hasil diskusinya, ada integrasi nilai Islam dan ada refleksi pribadi. Ya, ini rute pembelajaran. Ya, ini udah langkah 1 ya, mengaitkan materi dengan realitas tadi ya. Realitasnya punya uang jajan ya, uang saku misalnya. Langkah kedua telaah materi, ini sudah contoh ya, sudah kita lakukan. Kemudian nanti analisis dan kolaborasi kelompok ya. Nanti kelompok kerja kelompok. Kemudian dalam kerja kelompok itu diantaranya nanti ada sintesis dan internalisasi dari materi yang ada melalui kelompoknya ya, dengan lebih dalam.
kemudian ada portofolio bukti belajar, ada indikator penguasaan kognitif, penguasaan kolaborasi dan juga menjadi ekonomi Muslim, ekonomi Muslim yang bijak, ya. Nah sekarang coba ini marah sedikit nggak apa-apa ya, per kelompok coba satu baris aja nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok Ikikir kebutuhan dan keinginan, pendidikan, sky bimbel, terus lapangan kerja, cemilan, beli tas mewah, sama beli mobil mewah. Yang kita pilih itu ada dua, pendidikan sama bimbel sama lapangan kerja. Terus Tempatnya untuk pendidikan agar meningkatkan pengetahuan. Kalau buat lapangan kerja itu untuk mengurangi populasi pengangguran yang ada. Nah, habis itu konsekuensi atau biaya peluangnya itu ada mobil mewah. Kita tuh nggak beli mobil mewah karena kalau kita tuh kayak apa sih? Oh, konsekuensinya kita jadi kayak nggak bisa memenuhi keinginan. Waalaikumsalam. Berat banget itu. jadi kita dari kelompok Sini. Tahu apa tuh? HCS itu hemat, cermat, dan bersahaja. Wow. Besok jadi ketua pramuka. Jadi di sini di poin pertama di alternatif pilihan itu kan kita kan nulis 5 kebutuhan dan keinginan. Yang pertama itu kita nulis makanan sehat, make up, kerudung, boneka, dan buku. Dan kelompok kita itu memilih makanan sehat, kerudung, dan buku. Untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terus kalau kerudung untuk menutupi aurat. Buku itu untuk belajar, menuntut ilmu dan meningkatkan literasi. Oke. Nah, kenapa kita gak beli konsekuensi kalau kita gak beli make up? Itu tidak bisa mempercayai diri dan mengurangi rasa percaya diri karena ada orang yang gak pede sama muka natural mereka. Terus kenapa kita konsekuensi kalau kita gak beli boneka itu hilangnya kesempatan untuk mempunyai barang yang kita suka. Dari makanan sehat itu kita menyayangi diri sendiri dan menghargai kesehatan tubuh. Ada juga kalau kita beli kerudung itu kita bisa menjaga aurat sesuai syariat Islam. Terus kalau kita beli buku juga menambah wawasan tentang dunia, meningkatkan keteladanan diri juga. Nah, lanjut ke poin kedua itu kan kita kan punya uang saku 50.000 per hari. Nah, kita itu ngebeli sehari itu nasi telur sama jus mangga. Tapi kita tuh sebenarnya pengen mie goreng sama Coca-Cola. Kenapa sih? Nah, kenapa kita pilih nasi telur dan jus mangga? Adanya keseimbangan gizi seperti karbo dan protein. Di telur ada protein dan karbo ada di nasi. Dan ada juga dilengkapi oleh jus mangga yang meningkatkan daya tahan tubuh. Jus mangga juga Ini kita dua kasus yang berbeda. Sama. Oh, sama. Sama. Dua kolom itu sama. Dua kolom ini sama. Oh, jadi ini kan bisa nggak tuh kalau misalnya bisa kebutuhan aja ini keinginan. Boleh. Boleh. Melakukan pertemuan dan pembahasan tentang ekonomi, yaitu membahas tentang kelangkaan, kebutuhan, skala prioritas dan biaya peluang. Ya. Pertama, apa yang sudah kamu buat, ya, kemudian nanti dituliskan, ya, dituliskan apa yang akan kamu lakukan, ya, ketika nanti di asrama dalam keseharian dari materi yang sudah didapat ini. Terus yang kedua, apa bagi apa? Bagi ukhrawinya, bagi ketakwaan kita, bagi kedekatan kita kepada Allah. Karena hidup kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Maka nanti dituliskan ya di rumah atau di asrama, apa manfaatnya mempelajari tentang kelangkaan, kebutuhan, skala prioritas dan biaya peluang terhadap ukhrawi saya. Ya, terhadap bagaimana
kedekatan saya kepada Allah. Ya. Dari ekonomi itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana memilih prioritas. Ya, memilih skala prioritas. Yang kedua, bagaimana apa yang kita lakukan itu selalu berdampak kepada kehidupan kita di akhirat untuk jangka panjang tadi ya. Tabungan jangka panjang, tapi juga ada tabungan akhirat berupa amal ya, karena kita bertakwa kepada Allah. Baik, itu saja mungkin pertemuan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali ke